Halo bro, welcome back di Ruang Refleksi. Semoga lo lagi waras, aman, dan siap buat nerima sedikit kejujuran yang mungkin selama ini lo pura-pura nggak lihat. Oke, jadi gini bro, pernah nggak? Ketika semuanya berjalan terlalu cepat, tiba-tiba koneksi yang dulu bikin senyum malah jadi sesuatu yang bikin cemas. Kadang bukan cintanya yang kurang, tapi ritmenya yang nggak pernah disepakati. Kamu mau dekat, dia butuh ruang. Kamu butuh kepastian, dia butuh waktu. Dan tanpa sadar, hubungan yang awalnya manis berubah jadi tarik ulur yang bikin capek dua arah. Tapi gini, hubungan yang sehat itu bukan yang nempel terus tiap hari, atau yang butuh validasi non-stop buat ngerasa aman. Hubungan yang sehat itu dua orang yang hadir, tapi tetap punya hidup masing-masing. Tetap bisa saling sayang tanpa harus kehilangan diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang bikin hubungan bertahan bukan intensitas di awal, tapi konsistensi yang tetap ada, bahkan setelah nyaman. Kalau kamu pernah ngerasa relate sama pola ini, tenang, kamu nggak sendiri. Dan justru hari ini, kita bahas gimana caranya membangun hubungan yang nggak bikin sesak, tapi tetap bikin tumbuh. Banyak orang nggak sadar kalau perbedaan cara terhubung itu bukan karena salah satu lebih peduli dan yang lain enggak. Tapi karena dua sistem pertahanan emosional ketemu, dan masing-masing lagi berusaha cari cara yang dianggap paling aman sejak dulu. Yang satu cenderung mendekat saat merasa cemas, yang satu malah menjauh saat tekanan makin terasa. Dan tanpa disadari, dua pola itu bisa saling memicu. Makanya penting banget buat ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi, bukan cuman apa yang kelihatan. Karena kalau dua orang cuman ngikutin reaksi emosinya, hubungan bisa mulai dengan intensitas tinggi, tapi perlahan berubah jadi capek, bingung, dan penuh salah paham. Tapi kalau dua-duanya belajar baca dinamika ini dari awal, semuanya bisa beda. Hubungan bisa tumbuh lebih pelan, tapi solid, lebih jujur, lebih stabil. Bukan cuma panas di awal lalu hilang arah. Tujuan akhirnya simple, bukan jadi sempurna, bukan berubah jadi orang lain, tapi ngerti pola diri sendiri dan pola orang yang lagi ada di hidup kita. Supaya koneksi yang awalnya terasa kuat bukan cuma jadi kenangan singkat, tapi jadi sesuatu yang bisa bertahan. Karena hubungan yang bertumbuh itu bukan soal siapa yang lebih butuh atau siapa yang lebih tahan banting, tapi dua orang yang belajar merasa aman, tanpa harus kehilangan diri sendiri atau kehilangan satu sama lain. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biasanya awal hubungan kayak gini terasa luar biasa. Semuanya intens, seru, dan dua orang saling ngasih energi yang sama besarnya. Ada fase di mana waktu seakan nggak cukup, cerita ngalir kayak air, dan dua-duanya merasa akhirnya ada seseorang yang benar-benar nangkep cara mereka berpikir, ngerasa, dan terhubung. Di tahap ini biasanya semuanya terasa gampang. Terbuka itu mudah, perhatian datang tanpa diminta, dan kedekatan malah bikin nyaman. Sama-sama ngerasa dihargai, didengar, dan dimengerti. Dan karena dua orang sama-sama invest emosinya besar di awal, koneksi bisa tumbuh cepet banget. Kayak semuanya lompat ke level kedalaman yang biasanya butuh waktu lama. Tapi setelah intensitas awal mulai berubah, jadi arah hubungan yang lebih serius, mulai ada obrolan masa depan, komitmen, atau rencana yang lebih jelas, di titik ini sering muncul perubahan. Bukan karena perasaan tiba-tiba hilang, tapi karena sistem pertahanan emosional mulai aktif. Seseorang bisa mulai mikir, kenapa semuanya terasa terlalu cepat? Bener nggak orang ini serius sama aku? Aku spesial atau ini cuma cara dia ke semua orang? Pertanyaan kayak gitu datang bukan karena ada bukti buruk, tapi karena pola lama dari pengalaman sebelumnya muncul ke permukaan. Di saat yang sama, ada sisi lain yang mulai ngerasa, aku makin dekat, jadi aku makin butuh kepastian. Aku butuh tahu arah hubungan ini kemana. Dan dari sinilah biasanya siklus tarik ulur mulai terbentuk. Yang satu mulai mundur karena takut kehilangan ruang pribadi dan identitas. Takut tenggelam dalam hubungan sampai lupa diri. Sedangkan yang satunya lagi semakin mendekat karena takut kehilangan koneksi yang sudah terbangun. Bukan karena salah satu lebih peduli dari yang lain, tapi karena dua cara bertahan hidup emosional bertabrakan. Dan begitu pola ini muncul, hubungan bisa mulai terasa kayak permainan. Maju mundur, dekat jauh, hangat lalu dingin. Padahal yang sebenarnya terjadi cuma dua hal. Satu orang takut terlalu dekat dan kehilangan diri sendiri. Sementara yang lain takut terlalu jauh dan kehilangan orang yang dicintai. Keduanya butuh kejelasan. Bedanya, caranya dapetin kejelasan nggak sama.
Biasanya setelah pola tarik ulur itu mulai kebentuk, ada momen di mana salah satu pihak mulai merasa terjebak. Bukan karena hubungannya buruk, tapi karena kedekatan yang terlalu cepat bikin muncul rasa kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan reaksi pertamanya biasanya mundur untuk ambil jarak. Masalahnya, begitu salah satu mundur, otomatis yang satunya lagi mulai merasa ditinggalkan. Ada pertanyaan yang muncul pelan-pelan di kepala. Aku kurang apa? Aku nggak cukup ya? Atau dia mulai berubah kenapa? Dan tanpa sadar, itu bikin mereka semakin berusaha mendekat, memastikan hubungan ini aman. Lalu yang mundur merasa makin tertekan karena ada dorongan buat dekat lebih cepat dari batas yang nyaman. Yang mendekat merasa makin gelisah karena makin takut kehilangan. Dan akhirnya dua pola ini saling memperkuat. Satu makin menarik diri, satu makin menggenggam. Tapi siklus ini bisa diputus. Salah satu kuncinya bukan memperbaiki pasangan dulu, tapi balik ke diri sendiri. Banyak orang dalam hubungan intens kayak gini, tanpa sadar berhenti ngurus hidupnya sendiri. Kerja iya, tapi tanpa arah. Minat hilang, pertemanan mulai jarang. Diri sendiri jadi prioritas terakhir. Padahal hubungan yang sehat bukan tempat bersembunyi dari hidup, tapi tempat pulang setelah menjalani hidup. Jadi langkah awal yang penting banget adalah tetap punya kehidupan di luar hubungan. Tujuan pribadi, rutinitas sehat, teman yang tetap diajak ngobrol, kegiatan yang bikin diri sendiri berkembang. Bukan karena minder, bukan untuk bikin cemburu, tapi supaya identitas tetap utuh. Karena kalau dua orang cuma saling menempel tanpa fondasi diri yang jelas, hubungan bisa terasa manis di awal, tapi pelan-pelan berubah jadi sesak. Hubungan yang stabil bukan tentang seberapa dekat kamu bisa nempel, tapi seberapa aman dua orang bisa tetap jadi diri sendiri, tanpa takut ditinggal atau tanpa harus kabur. Dan ketika dua orang belajar tetap terhubung tanpa kehilangan ruang pribadi, di situ kedekatan mulai terasa aman, bukan mengancam. Saat hubungan mulai terasa terlalu intens, biasanya salah satu pihak mulai ngerasa kayak ruang geraknya mengecil. Bukan karena nggak sayang, tapi karena hidupnya yang lain, tujuan pribadi, hobi, pertemanan, waktu sendiri, mulai terasa hilang. Dan ketika hal itu disadari, refleks pertamanya adalah menciptakan jarak. Nah, di titik ini penting banget buat dua orang tetap punya hidup di luar hubungan. Bukan karena harus jauh, tapi karena hubungan yang sehat lahir dari dua individu yang tetap punya fondasi diri. Kalau semuanya cuma berputar pada hubungan, tekanan jadi besar banget, dan rasa dekat malah berubah jadi beban. Ini juga nyambung ke hal penting berikutnya. Banyak pasangan yang punya pola kayak gini tanpa sadar terlalu mengandalkan satu sama lain. Dukungan itu penting, iya. Tapi kalau sampai masalah pribadi selalu ditanggung bersama, lama-lama peran emosinya berubah. Yang satu merasa harus selalu menyelamatkan, yang lain merasa harus bergantung. Peran ini pelan-pelan bisa berubah jadi peran orang tua dan anak, bukan pasangan. Bukan karena niat buruk, tapi karena pola emosionalnya terbentuk begitu. Aku harus ngerjain semuanya biar kamu baik. Atau, aku nggak bisa ngadepin ini tanpa kamu. Di awal mungkin terasa manis, kayak bukti cinta. Tapi kalau terus dibiarkan, hubungan mulai kehilangan keseimbangan. Capek, terseret, merasa dibebani atau merasa bergantung terlalu banyak. Semua itu bisa berubah jadi rasa jenuh dan akhirnya bikin jarak. Sebenarnya bentuk dukungan yang sehat lebih mirip kayak gini. Aku lagi ada masalah, kamu ada buatku, tapi aku juga belajar menghadapinya. Bukan saling mengurus sampai hilang identitas, tapi saling menyemangati sambil tetap percaya bahwa masing-masing mampu berdiri sendiri. Karena hubungan yang bertahan lama bukan tentang siapa yang mengisi kekosongan siapa, tapi dua orang yang sudah utuh dan memilih saling hadir. Ada perbedaan besar antara saling berbagi beban dan menyerahkan kendali penuh ke pasangan. Idealnya, dua orang bisa saling cerita, diskusi, minta sudut pandang, dan saling jadi tempat pulang sementara. Tapi pada akhirnya, masing-masing tetap bertanggung jawab menyelesaikan apa yang mereka hadapi. Itu yang bikin hubungan terasa dewasa, bukan melelahkan. Biasanya pola hubungan kayak gini rentan capek karena dua orang sangat peka terhadap perasaan satu sama lain. Kadang saking eratnya secara emosional, masalah yang kecil rasanya jadi besar karena dua-duanya terlalu ikut campur ke ranah yang seharusnya personal growth, bukan joint project. Bagian berikutnya yang sering muncul adalah pola kontrak diam-diam. Ini hal yang banyak terjadi tanpa orang sadar. Ngerasa harus memberi banyak dulu supaya boleh minta sesuatu nanti. Kayak ada aturan tak tertulis.
Kalau aku baik banget ke kamu, nanti kamu pasti ngerti apa yang aku butuhin tanpa aku harus ngomong. Masalahnya, itu jebakan emosional. Contohnya sederhana, butuh bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Jadi gantinya ngomong, mulai usaha keras, perhatian ekstra, kebaikan berlebihan, atau selalu tersedia walaupun capek. Semua itu dilakukan supaya permintaan nanti rasanya layak. Padahal itu bikin hubungan jadi nggak setara. Karena begitu permintaan itu nggak terpenuhi, bukan karena pasangan nggak peduli, tapi karena waktu, keadaan, atau prioritas lain, rasa kecewa muncul dalam bentuk kesimpulan berat. Aku nggak penting, atau aku merepotkan. Padahal faktanya bisa saja sederhana. Waktunya lagi nggak cocok. Pola kayak gini pelan-pelan berubah jadi rasa kecewa, jarak emosional, dan akhirnya bikin hubungan kerasa penuh tuntutan terselubung. Dan masalah terbesar dari kontrak diam-diam adalah pasangan nggak pernah tahu kalau mereka sedang dianggap melanggar sesuatu, karena tidak pernah dibicarakan dari awal. Makanya salah satu pondasi hubungan yang sehat itu, komunikasi yang jelas dan berani. Minta sesuatu bukan berarti bergantung. Mengungkap kebutuhan bukan berarti lemah. Dan dicintai bukan berarti harus berprestasi dulu. Hubungan yang sehat itu bukan tebak-tebakan perasaan, tapi dua orang yang percaya kalau keinginan, batasan, dan kebutuhan mereka layak didengar tanpa syarat. Semakin terbuka komunikasi dalam hubungan, semakin ringan rasanya. Kalau dua orang bisa ngomong jujur soal apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang belum sanggup mereka tangani, hubungan jadi lebih sehat dan nggak penuh asumsi. Hal penting berikutnya adalah batasan. Bukan batasan yang kaku atau keras, tapi batasan yang menjaga identitas masing-masing tetap hidup. Karena hubungan yang sehat bukan tentang melebur sampai nggak punya bentuk, tapi tentang tetap jadi diri sendiri sambil terkoneksi. Perasaan cinta itu tumbuh karena masing-masing datang sebagai individu yang utuh, punya minat, tujuan, cara berpikir, dan kehidupan. Kalau setelah bersama semuanya dibuang demi hubungan, perlahan yang dicintai di awal ikut menghilang. Yang tersisa hanya versi diri yang dibentuk karena takut kehilangan, bukan karena ingin bertumbuh. Makanya ngobrol soal batasan itu penting. Kapan butuh waktu sendiri, apa yang bikin nyaman, apa yang menjadi batas emosional, dan apa yang nggak bisa ditoleransi. Bukan dari tempat defensif, tapi dari tempat menghargai diri sendiri dan pasangan. Ada penelitian menarik soal ini. Ketika dua orang punya komunikasi yang rutin, bukan dramatis tapi sederhana seperti check-in harian, ngobrol tentang perasaan, atau sekadar pagi, kamu gimana hari ini? Itu bikin hubungan terasa aman. Pola kecil yang konsisten ini bikin tubuh merasa lebih tenang dan pikiran lebih percaya bahwa koneksi ini stabil. Dan inilah poin besar terakhir. Hubungan dengan dinamika seperti ini berkembang jauh lebih baik kalau dua orang tidak menjadikan hubungan sebagai pusat hidupnya. Bukan berarti acuh atau dingin, tapi tetap punya dunia sendiri yang berjalan, sambil belajar berbagi ruang dengan orang lain. Intinya, tetap punya identitas, komunikasikan kebutuhan, hargai batasan masing-masing, dan berani rentan tanpa menuntut pasangan menebak. Ketika dua orang bisa terbuka tanpa takut ditinggalkan atau dianggap berlebihan, hubungan berubah dari sesuatu yang berat, jadi sesuatu yang aman, matang, dan layak diperjuangkan. Kadang hubungan gagal bukan karena kurang sayang, tapi karena semuanya dibiarkan berjalan tanpa arah. Tiba-tiba semuanya terlalu cepat, terlalu intens, terlalu nempel, sampai nggak ada ruang buat napas. Dan ketika satu orang kewalahan, biasanya bukan karena dia nggak peduli, tapi karena ruang personalnya hilang tanpa disadari. Makanya ngobrol itu penting, bukan obrolan berat tiap hari, tapi kesepakatan kecil yang bikin dua orang tetap bisa merasa aman dan dihargai. Misalnya, kita ketemu beberapa kali seminggu, selebihnya jalanin hidup masing-masing. Atau rutinitas ringan seperti saling menyapa di pagi hari. Atau ngobrol sebentar sebelum tidur. Hal-hal kecil kayak gitu kadang lebih kuat daripada cinta yang meledak-ledak di awal. Karena koneksi yang sehat bukan cuma soal intensitas, tapi konsistensi. Bukan siapa yang paling posesif, tapi siapa yang tetap hadir tanpa kehilangan dirinya sendiri. Karena hubungan yang dewasa bukan tempat buat melebur sampai hilang identitas. Tapi ruang di mana dua orang tetap bisa tumbuh, tetap jadi diri sendiri, sambil tetap terhubung. Dan sejujurnya, kalau dua orang belajar memberi ruang, belajar bicara jujur tentang batas, kebutuhan, dan ritme, hubungan itu jadi lebih tenang. Bukan membosankan, tapi stabil. Bukan datar, tapi aman. Pada akhirnya, cinta yang bertahan bukan yang terburu-buru atau yang menguasai,
tapi yang memberi ruang untuk berkembang, bertumbuh, dan memilih satu sama lain setiap hari tanpa paksaan. Pada akhirnya, hubungan itu bukan soal siapa yang paling butuh siapa, tapi soal dua orang yang memilih bertahan sambil tetap jadi diri sendiri. Nggak ada hubungan yang mulus setiap hari. Yang ada dua orang yang mau belajar bahas hal yang nggak nyaman, tetap hadir walau kadang capek, dan kasih ruang tanpa harus merasa ditinggalkan. Karena cinta yang sehat itu bukan tentang menahan seseorang biar nggak pergi, tapi tentang menciptakan ruang yang cukup aman sampai mereka nggak punya alasan buat pergi. Jadi kalau kamu merasa belajar sesuatu di sini, bagus. Itu artinya kamu udah lebih sadar daripada versi dirimu yang dulu. Sebelum kamu lanjut hidup dan sibuk lagi, tinggalin jejak dulu. Like, komen, atau subscribe kalau kamu mau konten kayak gini tetap muncul di hidupmu. Pelan tapi tepat sasaran. Sampai ketemu di video berikutnya.